Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Saya akan menjelaskan chapter 4, yaitu normalisasi 1NF. Berikut ini adalah pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut jelek jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat, file atau recordnya, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi atau pengulangan, atau duplikasi, sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses update data. Lalu yang terakhir adalah timbulnya null value. Dan tujuan normalisasi itu sendiri adalah untuk menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi informasi, memudahkan pengubahan struktur tabel, memperkecil pengaruh perubahan struktur database, dan lain-lain. Bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF, dan sampai BCNF. Lalu, fungsional dependensi. Untuk melakukan normalisasi, harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Fungsional dependency atau FD dapat disimbolkan dengan A, arrow atau panah, B. Artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Dengan kondisi jika dan hanya jika untuk setiap row data pada tabel T pasti ada dua row tabel T dengan nilai A yang sama, maka nilai untuk B pasti juga sama. Jadi diberikan dua rows, yaitu row R1 dan row R2 dalam tabel T, di mana A panah B, sehingga jika R1 kurung A sama dengan R2 kurung A, maka R1 kurung B sama dengan R2 kurung B. Berikut ini contohnya fungsional dependensi dan non-fungsional dependensinya. Ya, bisa dilihat di sini dalam tabelnya ini termasuk tabel jelek karena ada beberapa redundansi di sini. Dan berikut ini adalah normalisasinya itu sendiri. Normalisasi 1NF merubah dari bentuk tabel tidak normal unnormalized table menjadi bentuk normal atau 1NF. Suatu relasi R disebut first NF jika dan hanya jika kondisi tabelnya dari unnormalized dirubah ke bentuk normal dengan kondisi semua atribut value-nya harus atomic. Tidak boleh ada atribut yang composite atau multi value. Unnormalized table, tabel tidak normal. Suatu tabel dikatakan unnormalized jika A. mempunyai pengandaan field yang sejenis. Contoh, tabel di bawah adalah tabel siswa yang mengambil mata kuliah. Tabel di atas mempunyai 3 field yang sejenis, yaitu MK1, MK2, dan MK3, sehingga tabel di atas termasuk unnormalized. Jika kita isikan nilai datanya, maka akan terjadi kemungkinan null value, atau data mata kuliah yang diambil bisa lebih dari satu atau multi value. B. Elemen datanya memungkinkan untuk null value, tidak berisi. Contoh, tabel yang mencatat nomor SIM yang dimiliki siswa. Di sini ada beberapa data yang kosong pada kolom nomor SIM, seperti pada row nomor 2 dan row nomor 4, sehingga tabel di atas adalah termasuk unnormalized. B. Normal 1NF. Suatu tabel dikatakan berada pada bentuk normal 1 jika ia tidak berada pada bentuk unnormalized table. Unnormalized table siswa disebabkan karena adanya multi value kolom, yaitu MK, sehingga dilakukan proses normalisasi 1NF. Contoh,
Kalau ada tabel pada contoh A di atas, kita normalisasi 1 dengan melakukan dekompos menjadi 2 tabel, yaitu berikut ini contoh tabel yang dinormalisasi menjadi 2 tabel. Proses inilah yang dinamakan normalisasi. Dan berikut ini adalah contoh lain dari normalisasi 1NF. Ya, berikut ini pada tabel departemen ada yang memiliki multi-valued attribute, jadi kita harus menormalisasikannya. Nah, berikut ini terdapat 3 teknik untuk mendapatkan bentuk normal 1NF, yaitu hapus atribut delocation dan pisahkan dengan membentuk tabel baru delocation. Biasanya untuk menormalisasi adalah memecah tabel dan membuat tabel baru. Yang kedua, jika pada atribut DNO ditulis berulang-ulang seperti pada gambar departemen B, maka akan terjadi redundansi atau perulangan. 3. Jika pada atribut delocation yang nilainya paling banyak terdapat 3 lokasi dalam satu departemen, sehingga strukturnya dirubah menjadi delocation 1, delocation 2, dan delocation 3, maka yang terjadi adalah null value. Dari ketiga teknik di atas, yang lebih memenuhi kriteria adalah teknik yang pertama. Nah, berikut ini adalah teknik yang pertama tadi, yaitu kita memecah tabelnya, kemudian Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.